Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ijtihad yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata dan kalimat yang paling pantas untuk kita selalu ungkapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah, hingga dalam kesempatan pagi hari ini Allah masih pilih kita untuk bisa hadir menunaikan kewajiban kita sholat fardu subuh yang sudah kita sama-sama kerjakan. Semuanya itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kealiman kita, bukan karena semata ketaatan kita, tapi yakinilah bahwa semuanya itu rahmatnya Allah kepada kita, sehingga meringankan langkah-langkah kaki kita untuk bisa hadir di dalam memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Mungkin jamaah yang hadir saja pasti akan lupa apa dulu yang disampaikan, karena memang rentang waktunya agak lama ya. Kalau tidak salah di bulan Agustus kalau tidak salah ya. Tapi lagi-lagi mengingatkan, kalau mau ingat materi itu supaya nyambung nanti, ketik saja Daud Channel ya, Al-Ijtihad, insyaallah ketemu itu. Jangan lupa subscribe, like and share. Mohon iklannya jangan di skip, itu bagian dari sedekah. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tujuan hidup kita sebagai manusia. Masing-masing kita
itu memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Dalam putaran kehidupan aktivitas yang kita lalui hari demi hari, setiap orang itu berbeda-beda. Dalam rangka dia mempersiapkan seluruh aktivitas kehidupannya, lalu kemudian dia menyongsong masa yang akan dia lewati. Masing-masing kita itu berbeda-beda. Ada yang melalui kehidupannya dengan bersiap diri untuk bagaimana masa tuanya, masa depannya di dunia saat ini. Dari sekarang dia sudah lakukan berbagai macam persiapan demi persiapan. Ada yang sibuk memperbanyak tabungan agar nanti di masa tua tidak lagi bekerja, tidak lagi sebagaimana hari ini yang dia lakukan, sehingga dia berbenah untuk mempersiapkan diri menabung sedikit demi sedikit, dengan harapan dan mimpinya bahwa nanti setelah tua tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana hari ini, uang sudah terkumpul banyak sehingga melakukan apapun yang dia mau itu sudah tersedia. Menabung atau menyimpan uang. Ada yang mempersiapkan dirinya untuk masa depannya itu dengan sekian investasi berupa rumah yang bisa dikontrakkan, disewakan. Ada yang mempersiapkan diri dengan membeli lahan untuk kebun, nanam sawit, nanam buah-buahan yang kelak nanti di masa tuanya dia bisa manfaatkan ini. Setiap kita memiliki perbedaan untuk mempersiapkan itu. Tapi ada juga orang yang sibuk dengan mengkaji, mempelajari ilmu untuk menambah pengetahuan dan wawasannya. Dia belajar terus. Dia tidak peduli dengan usianya, dia terus belajar. S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai. Tapi dia terus belajar. Dia persiapkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang dia miliki, yang mudah-mudahan di masa tuanya dan di masa saat ini dengan ilmu yang dia miliki mampu untuk dia bertahan dengan keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persyaratan untuk kita bisa istiqomah, bisa terus menjalani kehidupan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan berbekal ilmu. Itulah tipe dan karakter setiap kita berbeda-beda. Nah, pertanyaannya hari ini boleh jadi dari apa yang saya sebutkan tadi, kita mengumpulkan semuanya, uang iya, kebun iya, investasi iya, amal ibadah dan ilmu pengetahuan pun juga iya. Syukur alhamdulillah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereview kembali materi yang sebelumnya bahwa tujuan hidup manusia itu sebagaimana yang menjadi doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang kita minta kepada Allah. Kita selalu munajat kepada Allah. Kita minta kebaikan hidup kita di dunia, kebaikan pula di akhirat. Lalu kita minta kepada Allah untuk kita dibebaskan dari siksa api neraka. Itu yang menjadi tujuan khusus kita sebagai manusia hidup di dunia, agar kita bahagia. Jadi orang
melakukan upaya-upaya, menyiapkan investasi, dia menabung sebanyak-banyaknya, dia melakukan persiapan-persiapan, tujuannya agar dia meraih kebahagiaan baik saat ini di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Tapi yang mesti harus kita garis bawahi, mempersiapkan kebahagiaan di dunia itu tidaklah gampang. Dengan berbagai macam upaya, dengan segala upaya-upaya yang kita lakukan untuk mempersiapkan perbekalan diri kita hidup di dunia, itu tidak gampang. Tentu apatah lagi persiapan dan perbekalan kita di akhirat kelak nantinya. Tentu jauh lebih berat. Tapi bagian daripada usaha dan ikhtiar kita lakukan secara terus menerus untuk mempersiapkan diri. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Allah mengingatkan kepada kita, sudahkah kita memperhatikan apa-apa yang kita persiapkan, apa-apa yang kita lakukan? Maka bagian daripada untuk mempersiapkan diri, kita lakukanlah berbagai macam upaya ikhtiar itu. Kita mau ke Samarinda saja dengan berbagai macam bekal harus kita siapkan. Mau naik darat, mau naik udara, pasti perbekalannya juga harus siap. Karena kalau kita tidak dengan segala kesiapan perbekalan kita, padahal hanya menuju Samarinda, mau naik darat saja, kalau mobil yang akan kita kendarai itu kita tidak cek bannya, kita tidak siapkan alat dongkrak dan kunci-kunci lainnya, itu menjadi was-was perjalanan kita. Yang pasti BBM-nya, air radiatornya, akinya, dan macam hal yang harus kita persiapkan. Ini perjalanan di dunia yang kita tempuh 15, 20 sampai 30 jam. Ini perjalanan yang panjang yang tidak ada akhir, tentu persiapannya akan jauh lebih banyak. Seperti itulah analogi kita mempersiapkan diri kita menuju kehidupan setelah hidup ini. Maka yang kita minta Allah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Lalu kemudian secara individu kita kepengen hidup di dalam keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Tapi tidak sedikit orang yang dengan cita-cita dan harapannya untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan segala apa yang dia inginkan. Tapi tidak sedikit juga mereka harus gagal. Mereka harus kandas. Mereka tidak bisa menikmati. Itulah dinamika dan romantika dalam kehidupan kita. Ada yang sudah berhasil, ada yang berupaya untuk meraih itu. Bersyukur kita yang hari ini bisa merasakannya sebagai bagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Nah, yang hari ini belum, bukan berarti dia harus berputus asa. Tapi terus-menerus melakukan upaya dan ikhtiar bagaimana dia bisa memiliki itu. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai hamba Allah dan khalifah. Sehingga Allah menciptakan kita di permukaan bumi ini. Itu salah satu daripada tujuan hidup kita sebagai manusia. Maka kalau sebagai khalifah, sebagaimana yang sudah mahfum kita pahami,
bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan pernah menciptakan kita kecuali untuk kita ibadah, taat, patuh, tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kalau sudah kita tahu framenya, kerangkanya, acuannya, pedomannya, petunjuknya, untuk apa kita hidup kecuali hanya untuk ibadah, ibadah, ibadah kata Allah, maka kita tidak bergeser dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang di dalam menafsirkan dan memahami ibadah itu tentu tidak hanya sebatas sujud dan rukuknya selalu semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah di dalam Islam dimaknai adalah setiap perbuatan dan aktivitas kita melakukan apa saja lalu kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memang harus berupaya memahami apa sesungguhnya ibadah itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seluruh aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan dari kita bangun tidur sampai kita kembali tidur mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah tidak ridha dengan apa yang kita lakukan, maka itu keluar daripada nilai-nilai ibadah. Ngaji seperti ini niatnya karena Allah, bukan karena malu dengan teman yang lain hadir lalu kemudian hadir. Dan manusiawi memang, tetapi buang pelan-pelan perasaan-perasaan seperti itu. Jangan kehadiran kita karena tidak nyaman dengan manusia lain. Secara manusiawi akan hadir itu. Tapi kita berupaya untuk bagaimana kita fokus kepada karena Allah semata. Apapun yang kita lakukan. Dan ini godaan tersendiri buat kita. Setiap melakukan kebaikan-kebaikan selalu ada tendensi daripada orang lain. Maka pelan-pelan kita berupaya untuk menyingkirkan semuanya itu. Karena itu bagian daripada godaan dan sekaligus ujian kita. Sehingganya apa kata Allah? Bahwa ketika dalam hidup ini yang kita inginkan dunia, maka Allah sedikit pun tidak akan mengurangi dari apa yang kita inginkan terhadap dunia itu. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan Hud di ayat 15, man kana yuridullah hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. La yubhasun, tidak dirugikan sedikit pun. Jadi kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan, kata Allah, balasan yang penuh atas pekerjaan apa yang sudah dia lakukan dengan sempurna, dan mereka tidak akan dirugikan. Jadi kalau manusia kita melakukan upaya-upaya usaha dan ikhtiar yang tujuannya dunia, bekerja kita semaksimal mungkin pagi sampai kembali pagi, maka Allah tidak pernah mengurangi dari hasil usaha yang kita lakukan. Allah akan berikan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dunia yang kita raih, yang ingin kita kejar, Allah tidak pernah merugikan kita. Makanya kalau urusan dunia tidak melihat apakah dia beriman atau kufur. Selagi dia mau berusaha, dia melakukan ikhtiar, dia bekerja untuk meraih kehidupan di dunia, maka kata Allah tidak pernah dirugikan.
Makanya kita lihat orang-orang yang sukses secara duniawi berbeda memang dengan orang-orang yang memang tidak melakukan ikhtiar dan upaya. Pagi buta mereka sudah bangun, melakukan persiapan-persiapan dalam usaha dan kerjanya. Dia ada planning, dia melakukan berbagai macam upaya-upaya. Supaya apa? Supaya tidak meleset dari apa yang dia kerjakan. Dan akhirnya mereka sukses secara duniawi. Maka kata Allah, la yubhasun, tidak pernah dirugikan. Lalu dalam ayat berikutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah kata Allah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau sudah urusan duniawi, urusan dunia, kalau kita bekerja, kita berusaha, Allah akan balas sesuai dengan kerja kita tanpa dikurangi kata Allah. Tetapi ketika Allah sudah memberikan balasan segala upaya dan usaha ikhtiar kita di dunia, lalu kemudian jangan harap bahwa di akhirat itu kita akan mendapatkan apa-apa dari apa yang sudah kita upayakan. Ini memberikan gambaran kepada kita dalam istilah yang familiar kita dengar dalam melakukan aktivitas dan usaha kita. Menanam rumput tak akan bakalan tumbuh padi. Kalau kita menanam padi, insya Allah di sekitarnya akan banyak rumput yang tumbuh. Artinya apa? Kalau kita bekerja urusan duniawi, jangan semata dunia itu yang menjadi fokus kita. Bekerja kita untuk mencari nafkah, niatkan karena Allah, bahwa memberikan nafkah anak, istri, keluarga itu adalah kewajiban dan sekaligus amanah yang dibebankan ke pundak kita. Niatnya karena Allah, maka dunia kita dapat, insya Allah akhirat pun juga akan kita dapatkan. Jadi jangan semata kalau kita berdagang lalu kita ingin mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Lagi-lagi fokuskan niat kita berdagang, berusaha, memaksimalkan segala upaya kita. Lagi-lagi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan dagang yang kita lakukan, dengan jual beli yang sudah kita lakukan, kita diberikan oleh Allah hidayah, petunjuk agar dengan segala keuntungan lalu kemudian Allah ridho dengan kita. Tapi begitu tidak, inilah yang dikatakan Allah akan berikan sesuai dengan apa yang diniatkan daripada setiap yang kita lakukan. Ketika itu tidak, maka kata Allah tidak pernah akan diberikan ganjaran nanti di akhirat. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sebagai khalifah di permukaan bumi ini, kita berupaya menjadi rahmat, menjadi kebaikan sekalian alam. Nah, peran dan tanggung jawab kita sebagai khalifah itu apa saja? Yang pasti pertama kita mengabdi. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Az-Zariyat 65 tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi abdi dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan abdinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai khalifah di permukaan bumi ini menjadi rahmat, menjadi kebaikan yang tidak hanya kepada orang tertentu tetapi sekalian alam kata Allah. Disinilah yang kalau kita tadi mempersiapkan segala kesiapan-kesiapan hidup kita, maka setiap orang masing-masing berbeda, setiap orang itu tidak sama.
yang lebih utama di dalam kita mempersiapkan diri kita adalah bagaimana setiap kehadiran kita, setiap adanya kita selalu menjadi kebaikan bagi diri kita maupun orang lain. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengabdi ini adalah pengisian hidup dengan semua kebaikan yang dirumuskan sudah oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini dengan kesadaran kita mengabdi kepada Allah, patuh tunduk kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, maka inilah yang menyemangati kita, menyemangati jiwa kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua sebagai khalifah itu apa? Melaksanakan amanah. Apa itu melaksanakan amanah? Menepati janji dan mempertanggungjawabkan segala apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sekecil dan sebesar apapun yang sudah kita lakukan, tetap harus kita pertanggungjawabkan. Kalau sekiranya ada manusia yang tidak mau tahu dengan pertanggungjawabannya kepada Allah, silahkan saja kata Allah. Tapi pasti nanti akan tetap diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia saja masih dituntut dan dikejar-kejar untuk tetap mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Apatah lagi di akhirat kelak yang Allah Maha Adil, Allah Maha Rinci, Allah Maha Tahu, Allah Maha segala-galanya, pasti kita tidak bisa lari kemanapun. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah melaksanakan amanah, amanah apa saja? Amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Konsekuensi syahadat kita itu adalah bagian yang mesti harus kita pahami, adalah amanah yang mesti kita jalankan dan penuhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bukan tanpa makna syahadah kita. Persaksian kita kepada Allah. Allah satu-satunya Rabb, Allah satu-satunya Tuhan, Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Ini menjadi pertanggungjawaban kita, dan ini amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan. Hei, kau mengaku Allah sebagai Rabb, apa yang sudah digariskan dan ketentuan Allah? Di situ kita dikejar terkait dengan amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus amanah apa lagi? Amanah kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Karena ini beriring tasdidnya kita kepada Allah, lalu kemudian persaksian kita kepada Rasul. Maka Al-Quran, Al-Hadis, kewajiban-kewajiban kita adalah merupakan satu yang tidak bisa terpisahkan. Taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula taatnya kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadi orang yang ingkar sunnah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amanah kita terhadap Allah, amanah kita terhadap Rasulullah, dan yang tidak kalah pentingnya amanah terhadap diri sendiri. Maka kita pun juga harus benar-benar memahami ini. Jangan sampai kita tidak peduli dengan amanah terhadap diri sendiri. Ya. Menjaga amanah terhadap diri sendiri itu jelas. Bagaimana kita menyeimbangkan antara fisik dan ruh kita. Semuanya harus kita upayakan tawazun, seimbang ya. Sehingganya
Kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita itu, ya bagaimana jasad ini juga harus menjadi bagus, menjadi kuat, ya, menjadi sehat. Ya. Apa yang harus kita lakukan agar badan kita sehat? Ya kita pasti tahu lah. Ini juga bagian daripada yang mesti kita jalankan. Itulah amanah terhadap diri sendiri. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita sudah berilmu, lalu kita beramal, maka mengimplementasikan ilmu dan amal ini tidak hanya sebatas diri kita, tetapi juga kepada yang lain. Tentu dengan kapasitas dan kompeten yang kita miliki masing-masing. Tapi intinya amar ma'ruf nahi mungkar itu perintah yang ditujukan kepada kita sebagai manusia untuk mengajak atau menganjurkan berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan yang tidak baik. Maka kapasitas kita tentu beda-beda ini. Pimpinan dengan bawahan beda kapasitasnya. Itu di dunia. Makanya peluang-peluang untuk kita amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ditentukan kapasitas yang kita miliki di dunia ini. Peluang. Semakin besar peluang kita, maka semakin punya kesempatan untuk menegakkan yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang jelas di dalam setiap kita dituntut itu bagaimana? Ada sesuatu yang memang kita tidak kuasa, tapi setidak-tidaknya kalau kita tidak mampu, kalau kata Rasulullah, kalau kita tidak bisa dengan tangan, minimal dengan hati. Kita doakan. Karena boleh jadi kalau di luar kekuasaan kita akan sangat sulit memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia lebih tinggi jabatannya dari kita, dia lebih kuasa dari kita secara duniawi. Maka di saat yang bersamaan kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya menegakkan dan melaksanakan Islam. Jadi ini juga kewajiban bagi kita, bukan hanya ustadz, ulama, guru kita ya. Untuk menegakkan, minimal menegakkan ajaran agama ini di dalam diri kita sendiri. Jadi ada upaya-upaya, jangan kita cuek, jangan kita tidak mau tahu, karena ini juga bagian yang mesti nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Jadi rangkaian doa kita untuk kita meminta kepada Allah agar kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, ini berawal dari diri kita, lalu kemudian keluarga kita dan kepada seluruh manusia sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang kita miliki. Mudah-mudahan majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat yang dapat saya sampaikan ini memberikan pencerahan dan tambahan wawasan, dan yang lebih terpenting semoga dengan istiqomahnya kita Allah akan terus menambah terus keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus selalu menjadi orang-orang yang bertakwa, yang selalu diingatkan setiap saat oleh Allah, khususnya di mimbar Jumat, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Jadi yang namanya urusan takwa itu kepada orang-orang beriman Allah seru, harus kita waspada, harus kita terus menjaga ini yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi hari ini kita taat, tidak ada yang menjamin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat saya sampaikan
dari kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.